Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi dalam podcast T Education. Kali ini kita akan melanjutkan topik diskusi pada podcast perdana yang lalu tentang korupsi, kawan-kawan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang untuk menjadi wadah tempat diskusi buat kita semuanya dalam mendiskusikan hal-hal tentang hukum, sosial, dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan sekalian, topik kali ini kita akan bicara tentang kenapa orang melakukan korupsi. Pada podcast perdana pada waktu yang lalu kita bicara tentang korupsi di Indonesia, bahwa kalau dari segi angka Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi Indonesia, kita mengalami peningkatan peringkat. Artinya semakin tahun penegakan hukum terkait dengan tipikor di Indonesia makin membaik. Tapi tidak lantas kemudian korupsinya semakin berkurang. Anomalinya adalah penegakan hukumnya kita membaik, tapi tindak pidana korupsi juga semakin meningkat, kawan-kawan sekalian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang melakukan korupsi? Kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu disebut sebagai kejahatan kerah putih. Bahwa kalau kita belajar ilmu hukum, belajar hukum pidana, kita akan membedakan ada yang disebut dengan kejahatan kerah biru, seperti baju saya berkerah biru, dan ada yang disebut dengan kejahatan kerah putih. Dari segi terminologi bahasanya, kerah biru artinya ini dilakukan oleh para pekerja atau dilakukan oleh orang-orang dengan memakai baju biru yang pada saat itu dikonotasikan kerah biru adalah kelas-kelas pekerja. Apa yang disebut dengan kejahatan kerah biru adalah kejahatan street crime atau kejahatan jalanan yang biasanya menggunakan violence atau kekerasan. Contohnya misalnya eh, pencurian, kemudian kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tapi ada juga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan baju berkerah putih. Nah, siapa yang berkerah putih ini? Pada umumnya para kaum intelektual pada masa itu. Jadi dikatakan kerah putih karena mereka berpakaian rapi, menggunakan kemeja kerah putih, berdasi, menggunakan jas, sehingga kecenderungan kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang terkait dengan tindak pidana ekonomi. Salah satunya adalah korupsi, kawan-kawan sekalian. Nah, jika kita bertanya kenapa orang melakukan korupsi, ada banyak sekali pendapat, ada banyak sekali teori untuk itu. Tapi saya selalu berpegangan pada satu teori dari Jack Palance yang mengatakan bahwa korupsi terjadi karena ada teori GONE, GONE. Yang pertama, menurut Jack Palance, korupsi terjadi karena faktor greedy atau keserakahan manusia. Bahwa manusia terlahir secara naluriah, dia memang berpotensi serakah, kawan-kawan sekalian. Apa contohnya? Kalau mungkin saudara masih ingat atau menyaksikan anak balita atau anak bayi, ketika dikasih satu mainan atau dikasih satu makanan, maka dia akan mengambil dengan tangan kanan misalnya. Kemudian ketika melihat mainan baru atau melihat makanan yang lain, maka dia akan mengambil dengan tangan kirinya. Artinya dua tangannya akan dipakai secara bersamaan. Nah, oleh karena itu kita diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, kalau makan itu satu tangan yang dipakai, tangan kanan yang kita pakai, tidak dua-duanya. Kenapa? Karena ini berlatih untuk menekan yang namanya sifat serakah dalam diri. Kemudian ketika masih balita juga, ketika kita punya mainan, kita akan pakai mainan itu, tapi kemudian ketika akan dipinjam sama kawannya terkadang kita tidak mengizinkan. Nah, kita juga diajari orang tua kita dulu untuk berbagi dengan kawannya supaya mainan ini dipakai bersama-sama untuk main bareng. Tujuannya apa? Sekali lagi adalah untuk menekan sifat serakah dari tubuh kita. Karena nalurinya, prinsipnya, manusia memang memiliki sifat keserakahan, kawan-kawan sekalian. Jadi kita diajarkan supaya tidak serakah, kita diajarkan supaya kita berbagi sehingga sifat serakah itu lambat laun akan hilang. Tapi karena ini nalurinya, maka suatu saat ini akan muncul kembali. Dan oleh Jack Palance ini dipakai sebagai salah satu sebab kenapa orang korupsi, ya karena dia serakah atau greedy. Yang kedua, kenapa orang korupsi? Yaitu karena adanya opportunity atau karena adanya kesempatan, kawan-kawan sekalian. Kalau ada satu jargon
tindak pidana terjadi karena adanya niat dan kesempatan, maka itu benar. Karena selain niat muncul dalam diri untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini adalah korupsi, ditunjang dengan adanya kesempatan. Bahwa kesempatan tercipta karena satu, memang sistemnya menciptakan demikian, atau karena sistemnya alur ini ada celahnya sehingga berpotensi untuk muncul korupsi, atau kedua karena regulasinya ada celah sehingga ini juga menimbulkan kesempatan untuk adanya korupsi. Yang ketiga, need atau kebutuhan. Kita seringkali mendengar kawan-kawan sekalian bahwa kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, kawan-kawan sekalian. Bahwa ini dua hal yang sama sekali berbeda. Yang dibutuhkan manusia adalah makan, tapi keinginan manusia adalah makan secara berlebihan. Jadi kalau kita bisa cukup dengan satu porsi makanan, tapi seringkali kita makan dengan lebih dari satu porsi makanan. Ini keinginan dan ini kebutuhan. Korupsi terjadi itu karena kebutuhan, kawan-kawan sekalian. Bahwa kebutuhan dan keinginan ini dua hal yang berbeda. Tapi ketika ini diterjemahkan needs, itu diterjemahkan sebagai bagian dari kebutuhan. Padahal sebetulnya needs itu adalah makna dari keinginan seseorang. Korupsi terjadi karena kita bukan butuh makan, tapi kita ingin makan secara berlebihan. Karena kita ingin makan secara lebih daripada yang biasanya, lebih mewah dari biasanya, lebih banyak dari biasanya. Maka ini bukan kebutuhan. Sehingga kalau Jack Palance mengatakan korupsi terjadi karena needs atau kebutuhan, saya di sini menyampaikan bahwa ada perbedaan antara needs kebutuhan dengan keinginan, kawan-kawan sekalian. Kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang berbeda, dan korupsi itu terjadi karena adanya kebutuhan dan ditambah dengan keinginan, dan kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Setiap manusia punya kebutuhan, tapi bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan itu, inilah yang menimbulkan dan inilah yang berpotensi untuk adanya korupsi. Yang terakhir, kalau sekalian, adalah exposure atau pengungkatan kasus korupsi. Ada dua perbedaan dalam memaknai makna exposure menurut Jack Palance ini, kawan-kawan sekalian. Yang pertama yaitu pengungkapan korupsi yang tidak baik atau pengungkapan korupsi yang tidak berjalan lancar. Artinya adalah ada memang pengungkapan korupsi, tapi yang diungkap perkara-perkara yang kecil. Perkara korupsi yang high level, perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak, ini nggak terungkap. Bahkan ada kasus di Indonesia korupsi hanya tersangkanya, terdakwanya satu orang. Padahal korupsi ini melibatkan banyak pintu, melibatkan banyak meja, melibatkan banyak orang, tapi terdakwanya hanya satu orang. Exposure, pengungkapan yang tidak maksimal. Tapi ada juga yang memahami makna exposure dalam ketentuan Jack Palance ini adalah pengungkapan yang berlebihan. Kalau kita lihat, kawan-kawan sekalian, ada seorang terdakwa korupsi diliput besar-besaran oleh media. Padahal kita tahu persis bahwa kita mengenal prinsip presumption of innocence. Belum tentu dia bersalah, tapi diliput berlebihan. Dan faktanya lagi, ketika dia diliput, si tersangka ini tidak menampakkan kesan bahwa dia menyesal, bahwa dia bersalah dan sebagainya. Dia sadar kamera, dia dada-dada dengan kamera, sehingga dia diliput begitu hebohnya, sehingga masyarakat menganggap ada pelaku korupsi tertangkap. Kemudian berikutnya lagi ada orang melakukan korupsi yang mirip dengan itu, tapi juga dieksposur seperti itu juga, sehingga masyarakat menganggap setiap manusia punya jiwa narsis dalam dirinya, dan itu terpupuk sehingga dia pengungkapan seperti ini menurut dia, saya butuh panggung dan saya cukup nyaman dengan itu. Sehingga ada dua makna exposure menurut Jack Palance. Yang pertama pengungkapan yang tidak baik, atau kedua pengungkapan yang berlebihan. Sehingga dengan pengungkapan yang berlebihan ini, orang cenderung wow, saya masuk trending topik ini gara-gara korupsi. Walaupun divonis nanti tidak terlalu maksimal, hanya setahun 2 tahun, tapi paling tidak kasus ini heboh. Tidak sebanding dengan putusan yang diberikan misalnya. Nah, ini adalah teori dari Jack Palance, kawan-kawan sekalian. Dalam referensi yang lain, kita temukan selain Jack Palance, ada teori lain yang menyebutkan dengan teori CDMA. Ini mirip dengan jaringan telepon, kawan-kawan sekalian. CDMA, apa itu? Yaitu korupsi terjadi karena adanya discretion, karena adanya monopoli, dan kurangnya accountability.
Artinya korupsi terjadi karena adanya penyimpangan atau diskresi yang dilakukan oleh pemerintah dan ditambah dengan adanya monopoli dan sangat kurangnya keterbukaan atau akuntabilitas. Kita akan bahas ini kawan-kawan sekalian. Bahwa korupsi terjadi karena yang pertama diskresi. Apa itu diskresi? Diskresi adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum untuk menyimpangi aturan yang ada karena kepentingan-kepentingan tertentu. Apa contohnya? Mungkin kawan-kawan masih ingat dan kawan-kawan masih suka melakukan sampai dengan hari ini. Misalnya, kalau kita menjelang sholat Jumat bagi yang beragama Muslim, kita akan pergi ke masjid dan kebetulan masjid kita jauh dari rumah kita. Kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Biasanya kita pakai helm atau tidak? Biasanya kita nggak pakai helm, kita pakai peci. Ketika ada polisi, apakah polisi melakukan tindakan menilang saudara? Jawabannya tidak, karena ini hari Jumat. Sehingga tidak ada penindakan untuk orang pergi sholat Jumat walaupun dia tanpa menggunakan atribut keselamatan, helm. Kadang malah melawan arus. Belum lagi kalau kita jumpai dalam beberapa hal tertentu, pagi hari ngelawan arus ini diperbolehkan karena kalau muter terlalu jauh dan berpotensi menimbulkan kemacetan sehingga polisi ada di situ tapi tidak dilakukan tindakan karena diskresi kawan-kawan sekalian. Ada upaya untuk ya mungkin pengabaian karena ada satu pertimbangan tertentu. Diskresi berpotensi menimbulkan korupsi. Yang kedua, monopoli. Kita tahu persis bahwa praktek monopoli ini sangat berbahaya dan ada salah satu lembaga di Indonesia yang khusus membahas atau khusus menangani perkara-perkara monopoli dalam hal praktek persaingan usaha kawan-kawan sekalian. Monopoli ketika terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Walaupun penyedianya berbeda-beda namanya, tapi ini dalam satu induk yang sama. Dilakukan oleh CEO atau pemilik yang berbeda-beda tapi pemilik induknya adalah satu orang juga. Ini juga berpotensi adanya korupsi. Adanya monopoli, adanya diskresi, dan minimnya akuntability atau keterbukaan. Kita tahu persis bahwa di Indonesia ada kebijakan setiap lembaga pemerintah wajib untuk memberikan laporan kinerjanya setiap tahun. Ini sebagai wujud dari laporan atau wujud dari keterbukaan lembaga publik dan kita wajib menyampaikan secara umum melalui media sosial, melalui internet, melalui laporan tertulis bahwa apa yang kita lakukan dan bagaimana penggunaan anggaran yang telah kita pakai dalam satu tahun kita publikasikan, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik anggaran. Ini juga bagian dari accountability. Nah, bagaimana kalau accountability-nya ini tidak berjalan? Yang kita laporkan dengan yang kita lakukan ternyata berbeda. Ada inspektorat, ada BPK yang akan menelusuri adanya kecurangan-kecurangan atau adanya penyalahgunaan keuangan ini kawan-kawan sekalian. Nah, itu dua teori. Yang pertama ada teorinya check balance, yang kedua ada teori tentang CDMA. Sehingga kita sudah punya gambaran kenapa orang korupsi, karena keserakahan, karena adanya kesempatan, karena adanya kebutuhan atau keinginan, dan karena adanya pengungkapan yang tidak baik. Selain itu kita juga akan memahami dan akan belajar bahwa korupsi terjadi juga karena adanya diskresi, adanya monopoli, dan minimnya akuntabilitas kawan-kawan sekalian. Ada satu lagi sebetulnya yang sedang kami teliti. Kami sedang melakukan penelitian selama bertahun-tahun tentang pengaruh pendidikan terhadap korupsi. Menurut kawan-kawan sekalian, ada nggak pengaruh antara pendidikan seseorang dengan korupsi? Mungkin kita akan berpikir, selama ini yang melakukan tindak pidana korupsi, pendidikannya justru tinggi. Ya, tadi kita bilang bahwa korupsi merupakan white collar crime, kejahatan kerah putih, di mana pelakunya mereka berpendidikan. Pelakunya mereka bukan orang jalanan, artinya mereka pejabat suatu instansi, mereka berpendidikan bagus, tapi kenapa dia melakukan korupsi? Bukan itu yang kami maksud, tapi yang kami teliti adalah apakah proses pendidikan ini berpengaruh terhadap yang namanya korupsi. Nah, tahun 2017 yang lalu ada program dari Kemendikbud
bekerja sama dengan KPK untuk menginisiasi pendidikan anti korupsi di tingkat pendidikan dasar, kawan-kawan sekalian. Jadi mulai dengan SD sampai dengan SMP ini ada kurikulum pendidikan anti korupsi yang diinsersikan, dimasukkan di dalam kurikulum SD dan SMP khususnya dalam mata pelajaran PPKN. Nah, kurikulum ini dimaksudkan adalah untuk menumbuh kembangkan sifat anti korupsi sejak dini. Kita tahu sekarang bahwa sistem peringkat yang kita miliki dalam pendidikan kita ini juga berpotensi untuk menimbulkan kecurangan. Dan kecurangan ini berpotensi untuk menimbulkan korupsi di kemudian hari. Apa yang terjadi kalau seandainya pendidikan kita menggunakan sistem peringkat sebagaimana di era-era kita terdahulu? Bahwa orang akan melakukan segala cara supaya dia akan ada di posisi peringkat yang dia inginkan. Walaupun niatnya bagus sebagai motivasi, tapi cenderungan untuk curang melakukan segala hal supaya peringkatnya bagus, ini juga menimbulkan potensi curang sejak dini yang ini berpotensi melakukan korupsi pada dewasa nantinya. Sehingga kami berasumsi dalam penelitian kami sedang melakukan penelitian bahwa ada korelasi konkret antara pendidikan dengan korupsi. Kita tahu dalam podcast yang pertama kemarin dalam CPI kita tahu bahwa Denmark, Finlandia, Selandia Baru adalah negara-negara yang bersih dalam hal korupsinya. Setelah kita lihat pendidikan di Denmark, pendidikan di Selandia Baru dan Finlandia ternyata juga bagus secara sistem. Diakui internasional bahwa Finlandia memiliki pendidikan yang paling bagus di dunia, sistem pendidikan yang bagus di dunia. Sehingga ada korelasi menurut kami yang sedang kami teliti antara sistem pendidikan dengan korupsi. Indonesia bagaimana? Sistem pendidikan kita selama ini kita evaluasi bertahun-tahun, kita evaluasi menggunakan kurikulum yang berganti-ganti setiap tahun. Ini apakah memiliki korelasi yang konkret di dalam penyebab korupsi? Sehingga KPK dan Kemendikbud melakukan kerjasama menyasar siswa-siswa pendidikan dasar diberikan satu insersi pengetahuan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi supaya dewasa nanti mereka tidak memiliki jiwa-jiwa curang dan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana menurut kawan-kawan sekalian? Apakah pendidikan, apakah sistem pendidikan ini berpengaruh atau memiliki potensi terhadap tindak pidana korupsi? Saya tunggu komentarnya kawan-kawan sekalian. Kita akan berdiskusi lebih lanjut dalam podcast-podcast yang lain. Terima kasih, itu dulu. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.